bersama kami. Kali ini kita bincang-bincangnya bukan sama Legi Milharjo, tapi kita sudah bersama istrinya Legi Milharjo. Kita perkenalkan dulu. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang belum tahu kan, ada yang jarang lihat. Sebenarnya sih udah sering lihat Udah ya. sering ya? Di mes? Di Tribun, di mes juga sering lihat. Tapi boleh kamu perkenalkan diri dulu. Nama saya Yuli. Terus ya kita bersama manggilnya apa ya? Kakak aja. Oh, ya. Ibu kayaknya jauh kali. Bersama Kak Yuli. Nah, yang mau kita bahas kali ini tuh apa ya? Kita cerita-cerita aja kali ya. Dimulai dari biasanya sih pertama kali kita pengen tahu nih, pertama kali Kak Yuli ketemu sama Bang Legimin di mana? Tentang ceritanya, cerita singkat aja, panjang juga boleh. Pertama kali ketemu tahun 2001 di Batam. Di Batam. Kita sama-sama dulu kerja di sana sih. Oh, kerja ya. Kerja di sana satu perusahaan. Ya abang duluan sih yang kerja di sana. Oh, berarti dulu kakak ketemu sama Bang Legimin itu belum jadi itu? Belum jadi pemain bola profesional, masih ya Tapi masih main bola. dia di sana main bola, cuman di sana security kan. Bosnya itu di sana itu suka bola gitu. Jadi pemain bola Medan itu banyak di sana, pemain bola Medan sama Padang. Jadi kan sampai ikut PS Batam dulu kan, abang kan. Dulu. Jadi ketemunya itu di lapangan atau di tempat kerja gitu? Di tempat kerja. Di tempat kerja. Oh, jadi cintanya bersemi di tempat kerja. Ternyata. Iya. Terus awal berarti kakak sama abang itu, kakak ngikutin abang itu udah dari sebelum itu ya, sebelum jadi sebelum ke PSMS lah. Terus awal untuk tim profesionalnya abang kan berarti di PSMS itu mulai tahun 2002 abang ngelamar di PSMS itu kayaknya tahun ya 2002 atau 2003 gitulah. Terus cerita awalnya pindah ke Medan gara-gara itu? Saya? Gimana? Iya. Ya nikah sama abang pindah ke sini. Berarti gara-gara main di PSMS juga? Itu gimana? Itu kan kami nikah tahun 2006. Jadi ya dari tahun 2002 itu ya pisah ya jarak jauh gitu. Jadi LDR Batam sama Medan. Nah, berarti LDR itu berapa lama awal LDR itu? LDR hampir 4 tahun ya kayaknya. 4 tahun apa? 4 tahun itu Batam Medan LDR-nya. Terus itu udah nikah ya? Belum lah. Oh, belum ya? Nikahnya kan 2006. Okay. Kita kenal 2001. Pas nikah berarti kakak ikut abang ke Medan? Habis nikah langsung pindah kemari. Berarti tapi awalnya nyangka nggak sih kak kalau misalnya abang bakalan namanya besar gitu di Medan ini? Ya nggak nyangka juga ya, dulu kan udah pisah lama kan, tak pikir ya udahlah gitu kan, dia juga udah jadi pemain bola profesional gitu ya, kita cuman lewat telepon apa gitu kan ya, nggak, maksudnya gimana ya, udahlah gitu kan, orang udah main bola mungkin udah nggak inilah, tapi ya mungkin namanya jodoh ya kan, pisahnya 4 tahun akhirnya ketemu juga kali ini juga. Tapi selama LDR itu komunikasi lewat apa? Lewat tapi lancar. Ya alhamdulillah. Berarti kita tanya tips LDR. Kita tanya tips LDR-nya gimana? Maksudnya apa cuman itu, tapi LDR itu pacaran kan emang atau apa tipsnya saling percaya? Iya sih emang ya. Ya mau gimana lagi ya kan, saling percaya lah. Terus ini kak, kan ini kenalnya di tempat kerja nih, cintanya bersemi di tempat kerja gitu. Jadi waktu, tapi kakak tahu nih abang pemain bola gitu. Ya kan saya yang memang dukung untuk masuk jadi PSMS. Berarti emang suka juga sama pemain bola berarti ya? Ya gitulah. Soalnya pemain bola ini menarik itu luar biasa. Seperti itu. Ya memang izin sih mau, maksudnya melamar di PSMS kan, izin keluar dari kerjaan, izin ngelamar di PSMS. Ya udah alhamdulillah memang
memang ibaratnya memang tekadnya kuat kan untuk itu, ya alhamdulillah lolos sih ikut di PSMS. Berarti kakak ini nemenin abang lah sampai jaya sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Kalau cerita pahit-pahitnya waktu di awal itu gimana? Pahit-pahitnya kalau belum punya anak dulu kan ditinggal itu kan sendirian kan. Nah, sepi gitu kan. Kalau keluar kota kan dulu kan lama, kadang bisa 2 minggu kan. Terus waktu itu kalau belum punya anak kayaknya berat kan, nggak ada temennya ngomong, nggak ada temennya, maksudnya nggak ada inilah gitu kan. Tapi setelah hamil punya anak ya maksudnya udah ada temen gitu kayaknya kan. Kalau ada anak-anak itu, terus kami dulu juga waktu anak pertama itu kalau abang keluar kota apa gitu memang masih sering ikut walaupun masalah belum menetap kan. Kadang pas main di Jakarta agen rumah orang tua ada di sana kan, jadi ikut gitu tinggal gitu. Alhamdulillah dulu abang kan gak lama nikah, habis itu kan sering dipanggil timnas juga dulu. Ya dulu sering ikut sih, hamil juga kadang ikut sendiri gitu. Itu tahun berapa ya kak? Kita nikah tahun 2006 ya, sekitar 2007 kan yang besar lahir. Oh 2007. 2007 lah. 2006 ya saya sekali lah kan. 2007 memang sering ikut, waktu yang besar itu masih bayi sering saya bawa sih memang. Sampai kami pokoknya ikut di Kediri itu sekitar tahun 2008 lah kan. Yang besar itu umur 8-10 bulan udah saya bawa keluar waktu PSMS final. Final sama Sriwijaya itu. Itu ikutnya kemana? Ke Jakarta. Jakarta, Jakarta lama waktu itu sih. Waktu masih udah semifinal saya udah berangkat juga. Jadi begitu nikah sempat juga ditinggal-tinggal, dan di situ nggak terletak nggak enaknya ya. Tapi begitu udah punya anak kecil-kecil sering ikut juga. Ikut. Jadi pahitnya mungkin di situlah kalau jadi. Tapi pemain bola. Di masing-masing kota itu ada keseruan tersendiri ya kak. Ya. Yang paling berkesan tuh di mana? Selain di sini ya? Selain di Kediri lah. Kediri kita selama 3 tahun. 3 tahun dari yang besar anak pertama itu umur 1 tahun kita pindah ke Kediri sampai anak kedua lahirnya di Kediri. Anak kedua si adik kita lah, makanya 3 tahun di Kediri kita. Komentar-komentar negatif dari netizen, dari apa gitu, yang posisi kita ini sebagai istri melihat kami gitu, itu gimana? Tanggapannya? Ya kalau abang kan orangnya udah nggak usah ditanggapin kan kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya memang nggak perlu ditanggapin, cuman kadang kan kita namanya manusiawi juga kan, kadang ada ya emosi juga, pernah sih kadang bales sekali-sekali, tapi kebanyakan memang tak diemin sih memang. Berarti ada juga lah masukan yang negatif, yang kadang nggak enak lah gitu kata-katanya. Udah biasa lah deh. Udah biasa sih itu. Udah banyak sih ngalamin kayak gitu. Terus kalau enaknya kita jadi seorang istri pemain bola itu enaknya. Iya. Enaknya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Enaknya pindah jalan-jalan. kota kan. Kalau abang misalnya kayak dulu anak-anak masih kecil ngikut kan. Kemana abang main itu selalu ngikut. Cuman setelah anak-anak sekolah apa ya paling kalau apa ya banyak temen lah ibaratnya tuh. Jadi kita kenal misalnya entah waktu itu di Kediri kan kenal sama orang sana, di Malang kenal sama orang Malang, ya gitu-gitulah kan. Kayak di PSMS kan pemainnya ganti-ganti tuh bawa istri. Nanti kita kenal walaupun kita udah nggak satu tim tapi tetap WA-an, tetap komunikasi lah insya Allah sampai sekarang masih. Jadi luas lah silaturahmi itu jadinya gitu ya. Jadi banyak temen lah intinya kan. Kalau kesabaran mungkin sabarnya seorang istri pemain bola ini kayaknya lebih ya. Harus lebih. Memang harus kuat gitu. Karena kalau dipikir-pikir udah lama banget bertahan dengan cobaan, rintangan, kebahagiaan udah dilewati. Itu sampai nemenin dari nol sampai abang sampai sekarang gitu. Itu udah sebuah kepuasan tersendiri
buat kakak sendiri gitu? Iya sih, alhamdulillahnya sampai sekarang kan kayaknya apa ya, ya bisa jalanin kan semua kan, ya itu tadi ya ikhlas lah mungkin ya. Ya mungkin itulah resiko, kayak orang nggak bilang kayak istri TNI ya ditinggal. Nah, kalau pemain bola kayaknya lebih kurang lah gitu kan. Selain ditinggal kita juga ngadapin yang Netizen ya, komentar-komentar kalau negatif kalah lah. dihina kan, kalau timnya udah kalah pasti kan yang dihujat abang duluan, karena abang kapten kan, pasti itu. Ya kita paling udahlah, ngapain lah dipikirin ya, walaupun itu beban kan, tapi kan pasti udahlah nggak apa-apa gini ya, kasih semangat lah. Intinya kami istri sama anak itu di rumah itu pokoknya stay ngasih semangat, bangkitin lagi kayak mana gitu kan, ya itu aja sih. Di balik kesuksesan abang, laki-laki hebat itu ada perempuan yang baik dan luar biasa ya pastinya. Jadi itu yang mungkin kita lihat dari seorang Kak Yuli. Kemudian dari abang nih main bola nih, dari awal mungkin orang kakak menikah sampai abang sampai sekarang, ada nggak sih kebiasaan abang yang kakak siapin untuk kalau lagi ada menghadapi pertandingan di besoknya? Pola makannya contohnya. Iya, pola makannya atau apalah. Ada nggak menu-menu yang memang harus disiapin khusus gitu? Kalau abang orangnya tuh simple ya, apa aja mau, yang penting nggak pedas. Cuman biasanya kan kalau mau main kan tidur mes. Ya kami pasti kalau malam itu abang biasanya sih makan sop gitu, entah sop daging, sop kambing, yang seger-seger lah ya kan, yang paling vitaminnya saya perhatiin. Ya pokoknya yang untuk inilah kan, yang penting jangan ngasih beban apapun gitu ya, biar dia kosen itu kan. Jadi ya itu aja sih selama ini biasanya. Jadi nggak ada kegiatan yang khusus lah yang kakak kasih buat abang ketika menghadapi event yang akan dihadapi gitu ya. Ya abang ini orangnya simple gitu, senang aja ya, santai aja gitu ya. Ya yang penting itu tadi lah, nggak nambah pikiran apa. Misalnya pun ada masalah pun kita nggak pernah, ibaratnya nggak pernah ngomongnya nanti setelah pertandingan, paling gitu aja sih. Terus kalau makanan ya abang apa aja kan. Ya intinya abang itu yang penting kami kan malam itu ngantar ke mes, itu aja sih sebenarnya. Terus anak-anaknya, yang penting anak-anaknya sehat, dia itu aja yang penting. Anaknya sehat, bisa nonton besok, itu udah seneng. Jadi Kak, selama ini kan kita tahu nih kalau misalnya waktu Bang Agimin itu banyak dihabiskan untuk bola. Ada nggak sih dibuat timing tertentu, misalnya antara sepak bola sama keluarga, kayak quality time gitu? Ada nggak sih dibuat untuk seperti itu dari Bang Giminnya sendiri atau dari kakak sendiri gitu? Ya kalau ditentuin kan susah ya kan. Kalau pertandingan itu kan nggak tahu harinya apa. Cuman kalau Sabtu Minggu itu abang nggak latihan, memang itu khusus untuk anak-anak kan, untuk keluarga lah. Terus setelah pertandingan, kalau memang ada libur besoknya atau apa, kadang ya entah ke Brastagi gitu kan dulu. Atau kami ya di rumah lah full tanpa diganggu lah gitu. Ibaratnya memang kalau sebisa mungkin abang tuh kalau libur itu memang dia pinginnya di rumah. Dia orangnya senangnya di rumah dibanding keluar gitu. Cuman kan namanya kalau anak-anak kan bosen tuh. Kami udah di rumah sekian lama, apalagi kan kalau abang keluar kota gitu kan kami nggak pernah keluar. Jadi kalau misalnya, tapi waktunya harus pas. Keluar kota tuh dapat hasilnya bagus, ya bisa diajak jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi kalau hasilnya kurang bagus ya paling di rumah aja sih, fokus sama anak-anak di rumah. Ya udah itu aja sih kalau abang orangnya. Kalau antara sepak bola sama keluarga nih, pernah nggak sih abang pernah bikin kakak marah gara-gara sepak bola? Seru tuh. Soalnya kan pemain bola, gini, pemain bola itu namanya pemain bola, bola itu pasti segalanya gitu. Jadi pernah nggak sih buat kakak marah gitu?
Buat marah apa ya? Maksudnya kesal, ih main bola aja, udah dibilang janjinya ke sini gitu. Waktu lahiran aja sih kayaknya, waktu lahiran yang kedua ya, anak kedua. Karena kan udah ditungguin tuh, udah ditungguin di rumah sakit nggak lahir, jadi kan abang tuh main di Solo, jadi mau nggak mau dia harus berangkat kan, waktu itu harus berangkat itu kan di Kediri. Ya sebenarnya nggak ikhlas ya kan, karena kan umumnya kalau lahirnya kan mau pinginnya Iya, ditungguin, nah karena tapi Karena ya mau nggak mau ya itulah istri pemain bola harus kebal, harus kuat, benar. harus tahan banting. Mau ditinggal apa itu ya udahlah, mau gimana lagi kan, anaknya kedua lahir ya otomatis abang nggak ada di tempat. Ya itu aja sih, kayaknya nggak kesel, cuman kayaknya gimana ya, sedih tapi Harus ikhlas. itu tadi lah, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan, doain aja. Tapi kalau Bang Legiminnya sendiri pasti sayang banget lah sama kakak ya. Sama keluarga. Ya sama keluarga sama kakak. Maksudnya ya hanya karena profesi yang membuat itu Tuntutan ini sih. Iya. sedikit membuat kakak kesal. Kalau rasa sayang mungkin Karena kan Bang Gimin gini kali sama kakak itu. karena kalau bagi abang kan tanggung jawab itu nomor satu Iya, gitu kan. Karena selama ini kan dia selalu ban kapten itu selalu dipegang, jadi Kelihatan. kayaknya dia kalau kayak merasa berdosa gitu kan. Izin yang bagi dia nggak penting itu kayaknya nggak pernah dilakuin gitu. Pasti ya ibaratnya kan kayak melahirkan aja dia udah izin 1 hari gitu kan, nyusul itu berangkatnya, karena kakak nggak lahiran juga. Dengan berat hati sih beneran berat mungkin kan, kayak manapun seorang bapak kan. Tapi itulah tadi tanggung jawab dia ke bola itu lebih besar kan, walaupun ya ke keluarga juga besar, cuman kan ibaratnya kan saya lahiran itu kan normal belum pasti gitu kan. Nah, mau nggak mau ditinggal besoknya lahiran. Ya udahlah mau gimana lagi kan. Iya. Cuman itu doang ya Kak sih. Iya sih, selama ini alhamdulillah nggak ada sih. Ya kita udah udah tahu dari awal bakal nikah sama pemain bola itu risikonya gimana kan. Iya benar. Ya memang dari awal kita dari pacaran aja udah ngerti kan, udah pacaran jarak jauh, ibaratnya udah ngerti lah, dari situ udah sedikit banyak kan udah paham lah kan, oh nanti kalau nikah bakal gini-gini. Ya kesel sih ada, cuman ya disimpan aja. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini guys, ini kan lagi istirahat ya Kak, istilahnya untuk karena pandemi ini. Nah nanti insya Allah mulai nih di September atau Oktober ya. Harapan Kakak sendiri untuk Abang dan PSMS di Liga musim ini tuh apa? Harapannya cuman satu lah, PSMS naik ke Liga 1 ya kan, amin ya Allah alamin. Jadi gini loh, abang kan kayak punya beban kan. Kemarin tuh PSMS sempat degradasi, terus kayaknya abang tuh belum ya pengen pensiun tapi belum tenang gitu ibaratnya kan. Jadi abang tuh pingin sebelum dia pensiun bisa naikkan PSMS lagi ke Liga 1. Ya itu aja sih kakak lihat abang itu keinginannya kan. Ya kita sebagai istri ya bantu doa. Ya mudah-mudahan PSMS Liga 1. Jadi kan ya gimana ya, enak lah pensiunnya gitu kan. Ya, tenang. Ya semoga kita doain biar PSMS Liga 1, terus Bang Imin juga tanggung jawabnya, istilahnya kalau dibilang selesai nggak ya Kak? Untuk nanti ke Liga 1 ya kita lihat aja nanti, semoga rezekinya untuk musim ini bisa naik ke Liga 1. Amin ya Allah. Demikian bincang-bincang menarik kita dengan istri Kapten PSMS Medan, Abang Dale Gimin Raharjo. Jangan lupa ikutin terus konten-konten menarik kita di Koran PSMS. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.